Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Pertemuan pertama. Perkenalkan, nama saya adalah Yono Maulana. Di sini adalah saya sebagai dosen pengampu pengantar teknologi informasi ya dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Ini adalah kontak saya 087789061666 ya. Blog saya bisa diakses dengan alamat yonomaulana.com ya, dengan alamat email masyon.unswagati@gmail.com. Rule yang pertama adalah silahkan subscribe ya video saya itu dengan channel belajar bareng Masyon, atau bisa dicari berdasarkan email masyon.unswagati@gmail.com. Silahkan subscribe ya, karena berisi konten-konten modul kuliah yang Anda ikuti seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah silahkan kalian download aplikasi Ruang Dosen sebagai media komunikasi untuk mengirimkan tugas dan mendownload modul dari saya. Nah, ini adalah kontrak kuliah dan buku referensi yang bisa kalian peroleh. Yang pertama adalah wajib hadir tepat waktu ya. Toleransi hanya 10 menit. Tidak masuk 3 kali dianggap gugur ataupun dianggap tidak lulus. Wajib membuat grup WhatsApp, dikirim data mahasiswa dalam bentuk Excel ya, lengkap dengan nomor handphone. Sementara buku referensi yang digunakan adalah Pengantar Teknologi Informasi karya Abdul Qadir dan Tera Triwahyuni yang bisa kalian dapatkan di toko-toko buku di kota kalian atau diorder secara online di Gramedia. Nah, bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang dasar teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut buku tersebut paling tidak ada beberapa orang yang mengatakan. Yang pertama adalah Haq dan Ken 96. TI adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dan informasi, melakukan tugas-tugas yang berhubungan dan pemrosesan informasi. Ya. Sementara menurut Martin tahun 99, TI tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, ya, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Sementara menurut William, yaitu TI adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer ya dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi itu beberapa pengertian teori-teori tentang teknologi informasi. Kalau kita lihat gambar di sini ya, ini adalah teknologi komputer, yang sebelahnya adalah teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer seperti yang kita tahu ada inputnya itu data, kemudian komputer sebagai alat pemroses ya, kemudian nanti ada output berupa informasi. Nah, alat pemroses ini ya adalah berbagai macam rangkaian software dan lain sebagainya. Jadi teknologi komputer adalah yang berhubungan dengan komputer, termasuk alat seperti print, pemindai sidik jari, CD-ROM dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan teknologi telekomunikasi ini adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh ya, termasuk radio, telepon dan televisi. Jadi ini adalah kenapa gambarnya topologi jaringan seperti ini. Berikutnya, jika kita lihat di sini komponen teknologi informasi, kalau kita lihat di sini ada gambar satelit, kemudian ada modem, CPU, mouse, keyboard dan lain sebagainya. Ini semua dalam satu rangkaian, ya, seperti itu. Nah, pengelompokan teknologi informasi ini adalah yang gambar sebelah sini, yang ada keyboard, mouse, scroll dan lain sebagainya, ada kamera, ada mikrofon. Ini masuk di dalam kelompok teknologi masukan atau input device. Kemudian ada kelompok pemroses ya. Seringkali kita mendengar prosesor Intel, Xeon, Celeron, i7 gitu ya, dan lain sebagainya, i3 dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi penyimpanan mulai dari periode ke periode ya, ada CD-ROM, ada floppy disk, ini disket zaman dulu ya.
ada flash disk dan lain sebagainya lah, banyak, ada memori dan lain sebagainya. Nah, ini ada teknologi perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Ini adalah alat-alat untuk melakukan ataupun tools untuk melakukan pemrosesan data. Banyak macamnya, ya, kayak Microsoft Word, Excel, gitu dan lain sebagainya. Komponen sistem teknologi informasi paling tidak ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu software, brainware, dan hardware. Software itu perangkat lunaknya, brainware itu adalah orangnya, dan hardware itu adalah perangkat keras atau alatnya. Kemudian klasifikasi teknologi informasi kalau menurut fungsi. Ada yang disebut dengan embedded IT system, dedicated IT system, dan general purpose IT system. Sedangkan kalau diurutkan berdasarkan ukuran, ada mikrokomputer, workstation, mini komputer, mainframe, sampai superkomputer. Nanti kita akan jelaskan satu-satu di dalam bab-bab berikutnya, ya. Berikutnya adalah peranan teknologi informasi, ya, tapi tidak terbatas di dalam bagian ini. Yang pertama adalah teknologi untuk dunia perbankan. Seperti yang sudah kita tahu, banyak ATM dan lain sebagainya digunakan, itu bagian dari peran teknologi. Bahkan sekarang mobile banking sudah sangat populer. Kemudian TI di dunia pendidikan banyak sekali, ya. Dulu mungkin kita biasa menggunakan proyektor, LCD, video tutorial, tapi sekarang kita sudah menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Kemudian TI di dalam dunia bisnis. Teman-teman mungkin sudah biasa datang ke rumah sakit, melihat rongsen, MRI, CT scan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perancangan produk. Ini biasanya untuk modeling semacam kayak 3D dan lain sebagainya. Untuk perdagangan elektronik, teman-teman mungkin sudah biasa dengan Shopee, dengan Lazada dan lain sebagainya gitu, ya. Kemudian Bukalapak dan lain sebagainya. TI untuk kepolisian ini banyak sekali, ya, baik itu alat deteksi dini, kemudian mapping crime, kemudian alat investigasi macam-macam lah. Ini banyak sekali digunakan di sana, radar dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh di pertemuan ini terkait dengan pengantar teknologi informasi yang nanti teman-teman bisa